saya Naila Syirurhawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita. Di sini kita akan menjelaskan mengenai materi pendapatan nasional beserta contoh-contoh kegiatannya. Sebelum itu, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana angka-angka ekonomi yang besar berdampak pada kehidupan sehari-hari kita? Kita akan mengupas apa itu pendapatan nasional, mengapa ia penting, dan bagaimana data ini bisa memberikan wawasan tentang kesejahteraan ekonomi negara kita. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi dunia angka dan dampaknya yang luar biasa. Yuk simak materi berikutnya. Yang pertama, ada mengenai pengertian pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ini mencerminkan kesehatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 3. Pendapatan per kapita. Selanjutnya, kita memiliki pendapatan per kapita. Pendapatan ini adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan yang diterima setiap individu dan sering digunakan untuk membandingkan standar hidup antara negara-negara atau dalam satu negara dari waktu ke waktu. 3. Metode perhitungan pendapatan nasional. Bagaimana pendapatan nasional dihitung ya? Ada 3 metode utama pendapatan nasional bisa dihitung. Yang utama yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Pendekatan produksi mengukur nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi. Pendekatan pengeluaran menjumlahkan total pengeluaran untuk barang dan jasa. Sedangkan pendekatan pendapatan menghitung total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Manfaat pendapatan nasional. Mengapa pendapatan nasional penting? Pertama, ia membantu pemerintah dalam menemukan kebijakan ekonomi dan fiskal. Selain itu, data ini memungkinkan kita untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi masalah sosial seperti kemiskinan, dan merencanakan investasi untuk masa depan. Dan juga ada beberapa manfaat yang akan diperoleh jika kalian mempelajari pendapatan nasional, yaitu dapat melakukan perbandingan antar perekonomian suatu negara dengan lainnya, dapat mengetahui perkembangan kondisi perekonomian suatu negara tiap tahunnya dengan membandingkan pendapatan nasional tiap bulannya, membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Ada komponen pendapatan nasional. Apa saja sih komponen pendapatan nasional itu? Pertama, ada produk domestik bruto atau gross domestic product yang merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara. 2. Produk nasional bruto. Gross national product meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produk yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Pendapatan nasional net atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. 4. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Dan yang terakhir, yaitu 5. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. 6. Distribusi pendapatan. Terakhir, mari kita bahas distribusi pendapatan nasional. Berikut adalah beberapa contoh.
karya atau produk yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional suatu negara. 1. Barang konsumsi, seperti mobil. Kendaraan bermotor yang diproduksi oleh pabrik mobil, seperti Toyota atau Honda, menyumbang pada pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau PDB, negara tempat mobil itu diproduksi. Yang kedua, contohnya adalah barang elektronik. Produk seperti smartphone, televisi, komputer yang diproduksi oleh perusahaan elektronik seperti Samsung atau Apple. Berkontribusi pada pendapatan nasional. 2. Barang investasi. Mesin industri, mesin dan peralatan yang digunakan dalam produksi seperti mesin CNC atau robot industri merupakan bagian dari investasi yang mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Bangunan dan infrastruktur. Proyek pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan gedung perkantoran juga menambah nilai pendapatan nasional. 3. Jasa layanan kesehatan klinik, rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya yang menyediakan perawatan medis menyumbang pada sektor jasa dalam PDB. Pendidikan, sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan yang menawarkan pendidikan juga berkontribusi pada pendapatan nasional melalui layanan pendidikan. 4. Ada produk kreatif. Contoh yang pertama ada film dan musik. Film yang diproduksi dan dirilis, serta musik yang diproduksi oleh artis dan musisi memiliki nilai ekonomi dan berkontribusi pada pendapatan nasional melalui penjualan, lisensi, dan hak cipta. Lalu yang kedua ada seni dan kerajinan. Karya seni seperti lukisan, patung, dan kerajinan tangan yang dijual di pasar lokal dan internasional menambah nilai ekonomi. 5. Ekspor komoditas pertanian, produksi seperti kopi, teh, dan minyak kelapa yang diekspor ke luar negeri memberikan kontribusi pada pendapatan nasional negara penghasil. Tekstil dan pakaian. Pakaian dan tekstil yang diproduksi diekspor seperti produk dari garment industri juga berkontribusi pada pendapatan nasional. Semua produk dan layanan ini ketika diproduksi, dikonsumsi, atau diperdagangkan berkontribusi pada total nilai yang dihitung sebagai pendapatan nasional. Kontribusi ini mengacu pada cara pendapatan nasional yang dibagi antara berbagai kelompok masyarakat. Ketidakmerataan dari distribusi pendapatan ini bisa mempengaruhi kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemantauan dan upaya untuk meratakan distribusi ini sangat penting. Nah, gimana? Udah gak penasaran lagi dong? Terima kasih telah mengikuti pembahasan kita mengenai pendapatan nasional. Nah, dari memahami bagaimana PDB, VNB, dan pendapatan per kapita berfungsi, kita dapat melihat betapa pentingnya data ini dalam menggambarkan kesejahteraan dan kesehatan ekonomi suatu negara. Mengelola dan memanfaatkan informasi ini dengan bijak adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru dan memotivasi kita semua untuk lebih peduli terhadap ekonomi di sekitar kita. Sekian penyampaian materi dari kami. Maaf jika ada salah kata atau salah mendengar rasa seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Ups. Mohon maaf juga bila penyampaian materi belum sempurna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.